Hai, selamat siang Rock Lovers, selamat berakhir pekan di hari Sabtu ini tanggal 20 Agustus 2022. Seperti biasa, Rock News selalu nemenin kamu bersama saya Rata di sini dengan informasi ter-up-to-date untuk kalian semua. Nah, salah satunya mengenai positivity rate atau rasio kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat mencapai 11,83% dalam sepekan terakhir atau selama periode tanggal 13 hingga 19 Agustus 2022. Tentu jumlah ini telah melampaui ambang batas aman yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Karena WHO ini telah menetapkan ambang batas aman angka positivity rate kurang dari 5%. Maka jika positivity rate suatu daerah semakin tinggi, maka kondisi pandemi di daerah tersebut mengalami tren pemburukan. Nah, dalam sebulan terakhir nih, jumlah rasio kasus positif COVID-19 mingguan konsisten mengalami tren kenaikan. Selama periode 23 hingga 29 Juli, positivity rate-nya tercatat sebesar 8,01%. Kemudian sepekan setelahnya atau dalam kurun waktu 30 Juli sampai 5 Agustus, positivity rate-nya naik menjadi 10,2%. Ya, semakin hari makin terus nih naik kasus positif COVID-19 di Indonesia. Ini berarti menandakan kita Rock Lovers kayaknya udah mulai abai lagi sama prokesnya ya. Jadi jangan sampai abai sama protokol kesehatannya karena kita masih berada di masa-masa pandemi ya. Harus tetap menggunakan masker. Terus juga yang baru 2 kali vaksin bisa langsung aja booster secepatnya, atau yang baru sekali vaksin bisa langsung aja ke vaksin yang kedua ya, karena angka untuk yang sudah vaksin ketiga atau vaksin booster itu masih rendah untuk di Indonesia sendiri. Jadi semangat ya buat Rock Lovers. Jangan sampai kamu semangatnya menurun atau sudah mulai abai, karena kayaknya udah jarang banget ya dengar berita mengenai angka positif COVID-19 ya. Mikirnya udah aman-aman aja, tapi ternyata kita belum ya guys ya. Masih dalam masa pandemi, jadi harus tetap taat pada protokol kesehatan. Nah, info yang satu ini untuk warga DKI Jakarta, karena Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyediakan transportasi ulang-alik atau shuttle bus bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Busnya disiapkan dari stasiun KRL Cawang dan stasiun KRL Tebet, Jakarta ya. Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo tidak menjelaskan berapa banyak bus yang akan disediakan. Ia hanya menjelaskan shuttle busnya datang setiap 5-10 menit ke 2 stasiun tersebut ya. Pas banget, apalagi nih akhir pekan mungkin bisa ngajak keluarga, ajak anak-anak ya, atau pergi bareng teman-teman nih untuk mengunjungi Tebet Eco Park. Nah, dan juga nih Rock Lovers ya, bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, ada beberapa kantong parkir yang sudah disiapkan, tapi nggak gratis ya. Tetap bayar ya, karena itu kan juga mengikuti sesuai peraturan gubernur ya, 4.000 yang dikelola oleh Pemprov dan Rp5.000 per jamnya oleh swasta begitu. Nah, ini mungkin buat Rock Lovers yang belum tahu ya, Pemprov DKI Jakarta kembali membuka Tebet Eco Park Jakarta Selatan mulai hari Senin kemarin di tanggal 15 Agustus sejak ditutup sejak akhir Juni lalu. Jadi dibuka lagi di bulan Agustus ya. Kalian bisa deh langsung aja ke Tebet Eco Park bareng anak-anak, bareng keluarga atau sahabat-sahabat kamu. Nah, sebelumnya telah ditutup keberadaan parkir liar hingga PKL di Tebet Eco Park ya, dikeluhkan warga karena mengganggu lalu lintas. Jadi ya petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan sempat melakukan penertiban di sekitar Tebet Eco Park dengan penderakan kendaraan roda 4 dan operasi cabut pentil atau OCP kendaraan roda 2. Nah, penertiban ini dikarenakan banyaknya pengunjung yang masih parkir tidak pada tempatnya. Seiring keluhan, Pemprov DKI Jakarta pun menutup taman tersebut. Jadi bulan Agustus ini kembali dibuka tanggal 15 kemarin hari Senin. Yang belum ada kesempatan mungkin di hari-hari kemarin sibuk banget kerja, dan ini bisa waktunya guys kalian berakhir pekan di sana. Wah, ini ada jam kerja yang dipangkas di negara Malaysia. Pemerintah Malaysia akan mengurangi jam kerja dari 48 jam menjadi 45 jam dalam sepekan.
Rencana pengurangan jam kerja ini dilakukan setelah amandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1955 dibuat untuk menjaga kesejahteraan pekerja. Amandemen tersebut sejalan dengan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional. Nah, amandemen ini juga akan membuat karyawan bekerja dengan jam kerja lebih fleksibel karena mereka dapat memilih lokasi, waktu, dan hari kerja. Enak banget ya. Bisa pilih lokasi kerja mau di mana. Mungkin bisa work from home atau work from everywhere ya, dimanapun bisa gitu. Waktunya juga bisa pilih, hari kerjanya juga. Namun seorang sumber mengatakan pengurangan jam kerja ini tidak akan berlaku dalam waktu dekat atau 1 September 2022 mendatang. Sementara Federasi Pengusaha Malaysia mendesak pemerintah untuk menunda pengurangan jam kerja pada September 2022 di tanggal 1-nya ya. Sementara menurut Presiden MEF, Syed Hussein Syed Husman, pengusaha sedang bekerja keras memulihkan bisnis mereka usai pandemi COVID-19. Jika jam kerja dikurangi, maka akan mempengaruhi proses pemulihan tersebut. Jadi ternyata ada pro dan kontranya ya, Rock Lovers. Nggak semuanya pro, ada juga yang kontra ya mengenai pengurangan jam kerja ini ya. Kita tungguin aja Rock Lovers kira-kira kapan akan diberlakukan atau dipangkas jam kerja ini, karena tadi tanggal 1 September sudah dipastikan kayaknya bukan dalam waktu dekat deh jam kerja ini akan diberlakukan ya. Kita nggak tahu sampai kapan diberlakukan. Dan lanjut, sebanyak 16 orang tewas dan belasan lainnya dilaporkan hilang akibat banjir bandang yang menerjang barat laut China sejak hari Kamis 18 Agustus. Akibat banjir tersebut, aktivitas warga terhenti, pabrik ditutup, dan terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Sebanyak 20 orang telah berhasil diselamatkan oleh regu penyelamat, sementara tercatat 18 orang masih belum ditemukan. Dan banjir ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah pegunungan daerah Datong di Provinsi Qinghai. Sejumlah jalan juga tertutup lumpur ya. Beberapa rumah rusak hingga pohon-pohon tumbang akibat banjir bandang ini. Nah, ada sekitar 6.200 orang lah dari 6 desa yang terdampak. Dan untuk nilai kerusakannya sendiri itu mencapai ratusan juta dolar. Ya, jangan dibilang sedikit, pasti banyak ya. Apalagi banjir bandang ini kan merusak seluruh fasilitas ya. Fasilitas umum terusak, rumah rusak, juga kendaraan juga jadi rusak. Ya, kalau mau dihitung-hitung banyak banget. Nah, hingga saat ini petugas masih berupaya melakukan penyelamatan dan pencarian terhadap korban yang hilang. Ya, semoga aja korban yang hilang bisa lekas ditemukan, banjir juga lekas surut, dan semua yang terdampak banjir dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat. Dan untuk yang ada korban meninggal dunia tadi, yang pasti rest in peace. Oke, dari segmen ekonomi kabarnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan bertemu dengan Elon Musk pada bulan September mendatang untuk meminta kejelasan investasi pabrikan mobil listrik di Indonesia. Disebutkan Tesla sebenarnya sudah masuk ke Indonesia, tapi investasinya tuh tidak langsung ya, karena Tesla bekerja sama untuk membeli nikel dari perusahaan di Morowali, Sulawesi Tengah. Dan disebutkan juga Ford, pabrikan otomotif asal Amerika Serikat, sudah memastikan diri menanamkan modal di Indonesia. Kendati begitu tidak disebutkan sih berapa detail investasi dari Ford ini. Nah, Tesla sebelumnya pernah menyampaikan minat untuk masuk ke Indonesia, tapi tak kunjung terrealisasi. Nah, harapan pabrikan mobil listrik itu masuk ke Indonesia kembali mengemuka setelah pertemuan Elon Musk dengan Presiden Jokowi pada bulan Mei lalu. Ya, semoga aja sih untuk kali ini bener ya investasinya Elon Musk nih di Indonesia beneran terjadi gitu. Karena kan sebelumnya juga sempat ya dia mau investasi, tapi akhirnya batal karena ya dia mau pemerintah Indonesia mengikuti
keinginan dia kayak gitu. Sedangkan waktu itu ya nggak bisa lah kita ngikutin keinginan yang kayak begitu ya. Yang mau investasi ya harus mengikuti peraturan yang di Indonesia ya. Semoga kali ini berhasil ya untuk investasi dari Elon Musk. Soalnya dia suka nggak jadi gitu guys. Karena kemarin yang katanya mau akuisisi Twitter nggak jadi. Ya jangan sampai investasi di Indonesia juga nggak jadi ya. Karena kan lumayan ya dia investasi di Indonesia. Kita aminkan semoga terjadi ya. Serial animasi keluarga yang diangkat dari novel Sidul Anak Jakarta karya Amanda Sukmajoindo akan segera menemani anak-anak dan keluarga Indonesia. Serialnya itu dikemas secara sederhana dan diproduksi oleh Rocket Studio, rumah produksi animasi di bawah bendera HJ Production. Nah, sebagai nahkoda animasi yang menyelipkan nilai moral dan edukasi di dalamnya, ada nama Dana Riza sebagai produser kreatif dan Indra Jaya sebagai sutradara. Dan pastinya Indra Jaya ini udah terkenal banget dengan sutradara serial animasi Adit Sapo Jarwo yang diproduksi oleh MD Animation di tahun 2013. Ini Adit Sapo Jarwo ya tau lah kita semuanya ya. Dengan dukungan dari pemilik hak cipta novel Sidul, Boy Rafli Amar, serial animasi Sidul ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi tuntunan untuk generasi muda bangsa Indonesia. Mungkin karena untuk yang anak-anak zaman now agak kurang tahu ya untuk sinetron ini, Sidul Anak Jalanan ini, Sidul Anak Jakarta, Anak Jalanan. Dan juga dalam novel yang diterbitkan tahun 1932, karakter Sidul ini diceritakan hidup dalam masa penjajahan di tengah dengan segala kekurangan, kesulitan hidup pada masa tersebut ya. Dia tetap berusaha untuk menjadi seorang anak yang gigih, tangguh, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, agama, serta budi pekerti yang luhur. Ini sinetron kesukaan banget sih. Dulu masih umur berapa ya? Tahun 90-an itu ya masih kecil lah ya, pokoknya senang banget nonton ini bareng mama dulu, seru banget. Terus kan logatnya logat Betawi ya, logat Betawi banget, seru. Dan semoga aja sih untuk serial ini juga berjalan sukses seperti yang sebelumnya animasi Adit Sapo Jarwo ini kan juga sukses ya. Anak-anak Indonesia juga tau lah serial animasi Adit Sapo Jarwo ini ya. Semoga kesuksesannya bisa mengikuti ya. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HPmu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.